kita harus memiliki sikap rendah hati. Jadi sikap rendah hati itu adalah salah satu sikap yang sangat disukai oleh Tuhan. Pesan sahabat Nasumi, berjumpa lagi dengan saya. Hari ini saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman ya, yaitu rahasia kesuksesan. Sebenarnya semua orang sudah tahu rahasia sukses itu apa, hanya saja mereka tidak mau mempraktekkannya. Jadi saya mengulas kembali untuk mengingatkan teman-teman yang luar biasa hebat, baik hatinya. Saya ingin berbagi tentang rahasia kesuksesan. Jadi rahasia kesuksesan yang pertama, bagaimana supaya kita bisa sukses? Karena rezeki datangnya dari Yang Maha Kuasa, rezeki datangnya dari Tuhan. Jadi rahasia yang pertama yaitu kita harus dekat sama Tuhan lebih dahulu. Kita harus mempunyai hubungan yang baik. Jadi ketika kita mempunyai hubungan yang baik, pasti kita bisa merasakan kalau apa yang kita minta sama Tuhan, pasti Tuhan mau mengabulkan. Seperti kesuksesan itu sendiri, kita minta Tuhan mudahkan, kita minta Tuhan berikan kita mental, kita minta supaya Tuhan memberikan kita keberanian untuk bisa menawarkan sebuah produk atau menawarkan sebuah peluang usaha, atau kita minta supaya Tuhan memberikan kita orang-orang yang mau, kalau mungkin YouTuber gitu ya, jadi kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengirim orang-orang yang mau subscribe YouTube kita, nonton video kita. Jadi banyak yang bisa kita lakukan sama Tuhan selain kita melakukan apa menjadi kewajiban kita sebagai umat Tuhan, yaitu menyembah, sholat, berdoa, melakukan apa yang Tuhan perintahkan dan yang jadi larangannya. Dan yang kedua yaitu kita harus memiliki sikap rendah hati. Jadi sikap rendah hati itu adalah salah satu sikap yang sangat disukai oleh Tuhan. Jadi salah satunya yaitu kita harus punya sikap yang mau belajar. Kita mau diajarin belajar sesuatu tetapi kita belum tahu, kita harus mau bertanya kepada teman, pada mentor, pada saudara, bahkan mungkin kepada orang baru sekalipun. Jadi kita harus membuka hati kita lebar-lebar, punya sikap hati, punya kebesaran hati. Jadi seringkali hal-hal yang membuat kita menghambat kesuksesan kita adalah rasa ego kita ya. Jadi kita seringkali merasa kita mampu, kita bisa, sehingga untuk bertanya kita tuh tidak mau. Kita merasa kita tuh sesuatu. Tapi kalau jika kita mempunyai sikap rendah hati, kita akan dengan mudah untuk menerima masukan, dengan mudah kita menerima kritikan, tetap bersikap positif ketika kita dikritik gitu ya. Dan yang ketiga yaitu faktor yang menghambat kesuksesan kita, yaitu yang lebih besar adalah dari diri kita, dari diri dalam kita, dari ego kita. Kenapa? Karena banyak hal yang seringkali saat kita mau memulai sesuatu, kita tuh merasa males atau takut atau cemas atau takut mengambil sebuah keputusan. Contoh buat orang-orang yang menjalankan sebuah usaha atau bisnis atau seorang karyawan gitu ya, untuk bisa naik level, seseorang itu harus kreatif, harus mau bekerja keras gitu.
Tapi seringkali itu dihambat dengan kemalasan kita. Jadi kita sebenarnya kita tahu cara mau melangkah, pikiran kita seringkali yang menghambat kita. Jadi contoh saat kita ingin menawarkan sebuah produk ke orang, yang ada di pikiran kita itu gini, nanti kalau ditolak gimana, nanti kalau kita dicela gimana, kalau kita dihina gimana. Padahal perasaan itu cuma perasaan kita. Pada akhirnya belum tentu yang kita pikirkan atau yang kita rasakan itu benar. Jadi ada dua kemungkinan ketika kita menawarkan sesuatu ke orang, baik itu sebuah peluang usaha atau sebuah produk. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya berani saja, jangan takut. Karena ini saya bercerita seperti ini bukan sekedar cerita omong kosong gitu. Karena saya sendiri ya saat ini saya sedang menjalankan sebuah usaha di mana saya di sini kan karena saya sebagai networker atau sebagai pembangun aset jaringan, jadi saya harus bercerita, harus menawarkan produk, menawarkan peluang usaha sama teman, sama orang-orang baru, sama saudara, dan seringkali ada rasa takut. Tapi kembali lagi saya akan tepis rasa takut itu demi sebuah impian, demi sebuah kesuksesan. Karena kalau kita tetap pada bersikap kekeh dengan rasa takut itu dan tidak mau melangkah dan tidak mau merubah, itu kita akan tetap berada di tempat, atau kita tetap jalan di tempat dan kita tidak akan pernah maju selangkah pun. Jadi kita harus punya mental berani. Sekali lagi, apa yang kita rasa itu belum tentu benar. Ketika kita memulai sesuatu, ada dua kemungkinan, diterima dan ditolak. Dan itu pun bukan kita yang ditolak. Semua orang yang melakukan sebuah usaha, apapun usahanya, pasti kita harus menjual. Jadi jasa pun kita menjual skill kita gitu kan. Jadi kita harus berani untuk bicara. Saya membaca sebuah buku Law of Attraction atau hukum tarik menarik. Di dalam buku itu ditulis bagaimana apa yang kita pikirkan itu juga yang akan kita tarik. Jadi jikalau kita berpikir hal-hal yang positif, maka kita juga akan menarik hal-hal yang positif. Tetapi jika kita berpikir tentang hal-hal negatif, maka yang akan kita tarik adalah hal-hal yang negatif. Jadi tips sukses, kita harus bisa menekan ego kita atau menekan pikiran negatif kita supaya hal-hal yang positif lebih naik. Hal-hal positif itu kita lebih mengedepankan hal-hal yang positif, maka dengan hal yang positif juga kita akan menaik kebaikan. Meskipun mungkin kita ditolak, tapi setidaknya kita tidak akan merasa jatuh sekali. Dan buat teman-teman, kalau untuk meraih sukses kita tidak boleh menyerah. Jadi kita harus pantang menyerah. Meskipun kita ditolak di sana sini, tapi kita nggak boleh mundur. Kenapa? Kalau kita mundur, yang rugi ya kita sendiri. Jadi jangan pernah menyerah. Karena tidak ada orang yang bisa sukses tanpa kerja keras. Karena Tuhan tidak akan membayar lebih sedikit orang yang bekerja keras, atau Tuhan tidak akan membayar lebih sedikit orang yang bekerja cerdas. Jadi ketika ada orang satu pemalas dan satu rajin bekerja, pasti Tuhan akan memberikan rezeki kepada orang yang rajin bekerja. Jadi untuk itu, baiklah kita akan memilih untuk bekerja lebih keras dan lebih cerdas, dan kita juga bekerja lebih ikhlas supaya semesta mendukung. Tuhan juga meridhoi apa yang menjadi usaha kita, dan Tuhan akan berkenan dengan apa yang kita usahakan.
cukup sampai di sini. Salam sukses untuk semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jayo, semangat, jangan pantang menyerah.